Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Jumat ini kita bertemu lagi di mata pelajaran geografi. Sebelumnya gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya baik-baik aja ya. Gimana? Ada yang ngantuk atau ada yang belum makan? Sudah makan belum semuanya? Dah. Oh udah 2 kali. Makan apa? Oh belum 2 kali. Ya udah nanti setelah pelajaran geografi ada istirahat lagi, boleh makan lagi ya. Oke. Siapa yang ngantuk di sini? Gak ada yang ngantuk ya? Oke, harus semangat ya, walaupun cuaca di luar sana mendung, tapi mudah-mudahan tidak merubah suasana hati kalian. Semoga kalian selalu semangat ya, apalagi dalam mata pelajaran geografi ini. Oke, ya silakan berdoa dulu dipimpin oleh Imade Daniel. Silakan. Duduk siap. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imade Daniel yang sudah membimbing doa ya. Oke, saya cek dulu kehadiran ya. Aditya, ya. Aiska, izin kemana ini? Oh, saudaranya dia. Oh, innalillahi. Alia, Ananda Ramadhania, Anissa Rahma, Anti, masih izin ya dari kemarin. Azahra, Dede Alamsyah. Oh sakit ya, baru aja pulang. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh ya. Amin. Elinda, Gilang, sakit juga. Harindi, ya. Hisam, Imade Daniel, Irkania, izin juga. Jihad, ada. Khalisa, ya. M Fadil Fauzan, M Faisal Dani sakit. Muhammad Ferdiansyah, oke. Muhammad Fauzan, ya. Nada Maulida, Nazwa, Okan, Putri Amanda sakit. Sandrina, Ratu Amelia, Revalina Putri, ya. Rindu, Ruth Maharani, Saila, Sarmila, izin. Oh, baik. Siti Juansyah hadir ya. Siti Hanum, ya. Syahal sakit. Tasal, Teddy Raymond, Vika, Fitri, iya. Baik, jadi yang sakitnya ini lumayan cukup banyak ya hari Jumat. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, tidak berlarut-larut sakit. Iya. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang dampak-dampak kerusakan pada sumber daya alam ya, yang ada pada berbagai bidang. Contohnya misalnya seperti bidang pertanian, kemudian bidang apa lagi? Apa ayo? Pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara ya.
Iya, nah itu loh yang kemarin waktu kalian berdiskusi kemudian memecahkan permasalahan kerusakan-kerusakan sumber daya alam yang dipaparkan di depan ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Masih tentang sumber daya alam dan ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai ya. Nah, kita konsentrasinya ini berada pada KD 4.3, membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia ya. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya yang harus kalian capai adalah menyajikan informasi tentang potensi dan persebaran barang tambang, kelautan, kehutanan, dan pariwisata melalui peta ya. Kemudian yang kedua, setelah menyajikan informasi, kalian harus mengkomunikasikan informasi tentang potensi dan persebaran barang tambang, kelautan, kehutanan, dan pariwisata melalui peta. Ayo, jadi sudah ada yang tahu hari ini kita mau apa? Mau ngapain sih? Belum tahu? Nah, saya kan sudah memberikan list daftar barang-barang yang harus dibawa, tapi dibawa semuanya? Bawa. Oke, belum tahu ya? Mari kita spill lagi. Nah, ini ada beberapa gambar yang disajikan di depan, ya. Kira-kira ini gambar apa sih? Pertambangan atau kegiatan pertambangan, ya. Kemudian yang kedua, ini gambar apa? Gambar hutan, ya. Yang ketiga ini gambar apa? Oke, kelautan ya, itu cantik banget lautnya, luar biasa. Nah, ini nih gambar yang keempat, gambar apa nih? Pariwisata. Ada yang tahu lokasinya di mana? Ayo, dikit lagi. Labuan Bajo. Ayo. Orang Bali. Ayo. Nah, ini di mana? Di Bali bukan ini. Ayo, ini Pulau Padar. Nah, bukan. Kalau lihat di mana Pulau Padar? Nusa Tenggara Timur. Iya. Nah, kalau di Bali itu ada lagi Nusa Penida, ya. Oke, nah ini ya dari keempat gambar ini kalian akan membahas, akan menyajikan informasi sumber daya alam, khususnya tentang potensi yang ada di Indonesia, ya. Potensi apa saja yang ada di Indonesia, potensi barang tambangnya bagaimana, kemudian potensi sumber daya kehutanannya bagaimana, potensi sumber daya kelautannya bagaimana, kemudian potensi kepariwisataan yang ada di Indonesia itu bagaimana, ya. Oke. Nah, ini ya, jadi bagaimana potensi sumber daya barang tambang, kehutanan, kelautan, dan pariwisata yang ada di Indonesia, ya. Nah, jadi kita akan menggali seberapa kaya sih Indonesia itu, gitu ya, terutama jika kita lihat dari peta persebaran barang tambangnya, kemudian dari sumber daya kehutanannya, lalu persebaran kelautannya, dan persebaran pariwisata yang ada di Indonesia, ya. Nah, malu dong kalau misalnya kita tinggal di Indonesia, katanya Indonesia kaya, tapi kita sendiri tidak tahu, gitu ya, apa saja yang ada di Indonesia itu, potensi sumber daya alam apa yang ada di Indonesia. Nah, makanya kita sebagai warga negara yang baik, penduduk yang baik, kita harus tahu, gitu ya, potensi-potensi itu persebarannya ada di mana. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan membuat peta-peta ini, ya. Nah, oke, yang berikutnya sudah habis. Ada. Baik, alat dan bahan yang harus dipersiapkan, ya. Jadi kemarin saya juga sudah menghubungi PJ-nya ya melalui Hisam bahwa ada alat-alat atau perlengkapan yang harus kalian bawa. Yang pertama, kertas ukuran A3 pada bawa?
Bawah ya, oke. Kemudian yang kedua penggaris. Bawah ada, baik. Yang ketiga pensil warna bawah. Oke. Kemudian pulpen. Pulpen bawah, kemudian LKPD nanti disediakan oleh ibu ya. Dan satu lagi atlas. Bawah ya, oke. Nah, jadi sudah siap, sudah tahu apa yang akan kita buat hari ini? Peta, ya. Nah, peta persebaran yang tadi, gitu ya. Nah, yang berikutnya, nah, ini ada contoh peta yang baik, ya. Jadi kalian juga waktu kelas 10 itu sudah belajar tentang dasar-dasar peta ya, seperti apa membuat peta yang baik dan benar itu. Nah, ini saya kasih tahu lagi ya, supaya kalian tidak lupa bahwa peta yang baik itu harus memuat komponen-komponen peta ya. Apa saja? Yang pertama harus ada judul ya. Terkadang memang banyak gitu ya siswa itu yang membuat peta yang bagus tapi dia lupa nggak ngasih judul. Kan kita jadi tidak tahu ya kalau peta ini tuh peta apa gitu ya. Peta koreografika atau peta tematik ya. Jangan lupa komponen yang pertama harus ada judul. Nah, misalnya ini peta persebaran flora dan fauna endemik Indonesia. Ini judulnya ya. Kemudian yang kedua yang harus ada di dalam peta itu ada skala. Ya, skala batang ini kalian boleh menggunakan skala angka boleh, ya, skala verbal juga boleh, tapi yang umumnya itu biasanya skala angka, ya, yang mudah dipahami. Kemudian, nah ini apa ini? Arah mata angin, ya, harus ada arah mata angin. Kemudian yang terpenting lagi di sini ada legenda. Legenda itu berisi kumpulan simbol dan keterangan-keterangannya, ya. Kemudian, nah di sini ada sumber dan tahun pembuatan peta. Nah itu penting, ya. Jadi tolong dituliskan pembuatan petanya itu oleh siapa? Misalnya oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kemudian kelas berapa. Dan sumber kalian membuat peta itu misalnya dari mana? Ada yang dari atlas, ada yang dari peta. Nah itu silakan ya dicantumkan sumbernya dan penerbitnya serta tahunnya. Jadi tahun berapa si peta tersebut gitu ya. Kemudian nah ini jangan lupa di dalam petanya juga ini ada grid. Jadi grid itu kumpulan dari garis lintang dan garis bujur ya. Nah garis lintang itu yang mana? Yang mana ayo? Nah ini ya, yang secara horizontal ya. Sementara garis bujur itu yang vertikal. Oke. Nah itu ya. Sudah ya. Jadi itu yang harus ada di dalam peta ya. Nah sekarang saya mau membagi dulu kelompok 1 bagian temanya peta apa ya. Oke. Kemarin sudah dibagi kelompoknya kan? Sudah. Nah. Oke. Kelompok 1 itu ke bagian peta persebaran barang tambang di Indonesia. Ingat-ingat ya. Oke, kelompok 2 ke bagian peta persebaran kehutanan di Indonesia. Kemudian yang kelompok 3 peta persebaran kelautan di Indonesia. Lalu yang keempat peta persebaran pariwisata di Indonesia. Sudah? Ya. Ini sudah kan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing udah? Baik, ini saya bagikan dulu LKPD. Jadi di dalam LKPD ini berisi petunjuk bagaimana caranya kalian mengerjakan atau membuat peta tersebut ya. Jadi mulai dari awal itu seperti apa di sini ada. Dan di bagian LKPD juga di sini ada tabel yang berisikan tentang apa ya, ini tabel persebaran barang tambang atau sesuai dengan tema yang kalian buat ya. Ada nomor, kemudian nama barang tambangnya ditulis, misalnya emas, gas, minyak bumi atau apa. Kemudian lokasinya di mana persebarannya. Lalu nah
Simbol yang mau kalian buat itu mau simbol apa? Mau simbol huruf, mau simbol warna, mau simbol titik, atau mau simbol apa? Nah, silakan ditulis di sini, ya. Baik, saya bagikan dulu ya lembar kerjanya. Silakan dibaca-baca dulu ya LKPD-nya supaya kalian paham bagaimana cara membuatnya. Makasih, Bu. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cara membuat peta sesuai dengan temanya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada? Oke. Nah, karena kita waktunya sangat terbatas ya, boleh dimulai dari sekarang. Kalian sudah boleh membuat peta persebaran sumber daya alam, barang tambang, kemudian kehutanan, kelautan, dan pariwisata ya. Saya kasih waktu sekitar kurang lebih 50 menit ya. Oke, silakan ya. Ada waktu 50 menit untuk membuat peta ya. Jadi silakan dibagi-bagi dulu nih sekarang job desk-nya ya, per kelompoknya. Misalnya ada yang kebagian mengerjakan LKPD-nya dulu, lalu misalnya ada yang mempersiapkan misalnya pembuatan petanya, kemudian ada yang mencari informasi ya. Nah, jadi lumayan banyak nih anggota kelompok kalian itu ya. Jadi silakan dibagi-bagi ya. Oke? Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan itu boleh silakan mengacungkan tangan atau panggil saja Ibu ya. Kita bikin bingkai dulu ya. Iya, jadi langkah yang pertama jangan lupa dikasih bingkai dulu ya, atau garis tepi. Nah, jadi garis tepinya boleh dikasih jarak dari pinggir itu misalnya 1 cm 1 cm boleh ya. Mau 2 cm boleh, silakan aja disesuaikan dengan ukuran peta kamu ya. Nanti saya pantau keliling ke kelompok mana saja, kalau ada hambatan apa-apa nanti saya bisa bantu. Ya, silakan boleh dimulai ya. Ya. Ini boleh dilihat peta yang Peta ya, contoh petanya. Nah, ini ya. Bingkainya. Nah, ini bingkainya misalnya jarak dari pinggir ke sini misalnya 1 cm ya. Setelah itu baru kalian mulai menjiplak ya peta dasarnya dari atlas atau dari peta. Boleh. Sok mulai diisi LKPD-nya ya, dituangkan informasinya ke dalam LKPD. ini kayak gini bukan, Bu? Apa ini tuh? mah sumber daya alamnya itu doang, ikan doang. Oh, yang kelautan. Iya. Nggak apa-apa, iya. Ikan doang nggak, Pak? Iya, nggak apa-apa. Sumber daya kelautan. Sebenarnya untuk yang kelautan itu ada padang lamun. Sebenarnya mangrove juga itu termasuk. Perikanan juga ada. Tapi kalau misalnya terlalu banyak, nggak apa-apa. Kalian fokusnya ke ikan. Ya, sumber daya kelautannya fokusnya ke perikanan. Begitu, ya. Ya. Iya, pakai pulpen aja. Jadi informasi-informasi yang sudah dituangkan di situ ya. Boleh. Ya. Ibu harus ada skala. Iya, harus ya. Nah, jangan lupa harus ada skala. Nah, skala yang dituliskan itu boleh skala angka, boleh skala garis, boleh skala verbal, tapi yang umum aja deh skala angka ya. Untuk skalanya nanti dilihat di sini, di atlasnya ada. Coba kita lihat di sini ya. Nah,
Nah, ini Oh, di pinggir ya. Ada pulpen nggak? Yang itu yang kata ibu itu yang harus gambar ini lagi peta ini. Oh, peta insert ya. Harus gak, Bu? Harus dong ya. Udah mulai bisa di sok, misalnya peta insertnya nanti di sini atau misalnya mau di atas boleh. Ya, yang penting ada terlihat Indonesianya di itu ya. Oke. Ini skalanya udah tahu belum berapa? Yang ini ya? Segini. Ya Bu, Ya. Iya, boleh, silakan. Untuk tata letaknya kamu bisa sesuaikan ya. Untuk skalanya udah tahu? Iya, mana? Ini ya. Ya, skalanya jangan lupa. Ya. Skalanya udah tahu belum? Skalanya mana? Ini ya. Satu banding 13. Ya itu ya. Ya. Ini rematannya. Sok langsung aja diwarnain. Ya. Boleh, sudah mulai dikerjakan. Nah, ini ada beberapa penilaian yang harus kalian perhatikan ya. Jadi nanti saya itu akan menilai dari beberapa komponen dari peta kamu ya. Yang pertama itu dari kelengkapan komponen peta. Nah, jadi perhatikan ya, jangan sampai ada komponen yang tertinggal. Misalnya nggak pakai peta insert, nah itu nanti akan mengurangi nilai ya. Jadi harus komplit dari judul sampai dengan sumber dan tahun pembuatan peta ya. Kemudian selain daripada komponen petanya, yang kedua itu dari konten. Nah, dari isi ya. Jadi dari kelengkapan informasi yang dimuat di peta itu nanti akan saya nilai juga ya. Jadi kalau misalnya ada kelompok yang cuma memetakan cuman 4 doang. Nah, jadi kan nanti banyak yang bolong-bolong di petanya. Nah, itu semakin banyak informasi yang kamu sampaikan, itu semakin bagus ya nilainya. Kemudian, aspek yang ketiga yang akan dinilai itu dari keindahan dan kerapihan peta. Ya, jadi silakan kalian berkreasi menuangkan warna-warna ke dalam peta kalian itu sesuai ya. Jadi jangan sampai petanya kotor atau tidak rapi ya. Jadi itu dinilai juga kebersihan, kerapihan dan keindahan peta. Oke? Ya. Udah berapa? Ini 12. Banyak bumi. Itu Judulnya di atas ya Pak? boleh. Itu buat apa digaris-garis? Buat biar apa? Sejajar Bu judulnya. Oh. Biar apa? Yang jago gambar siapa nih? Oh, Adit. Oke. Nah, begitu ya, bagus nih. Misalnya komposisi kelompok kalian itu ada 7 kelompok. 3 orang yang konsentrasi di LKPD, ya. Kemudian 4 orang yang konsentrasi di peta, gitu ya. Jadi jangan istilahnya jangan ngumpul di LKPD aja, gitu ya. Jadi bagi-bagi tugasnya supaya cepat selesai, ya. Legendanya di sini. Nah, kemudian misalnya sumber dan tahun di sini, ya. Sok mulai diwarnain aja, ya. Mulai dikompromikan warnanya warna apa. Harus diwarnain. Apa sih kalian temanya? Hutanan. Semuanya diwarnain atau yang titik-titik yang persebarannya aja, Bu? Yang persebarannya dulu warna-warnain. Iya, yang persebarannya aja. Nggak usah semua kan? Nggak usah semua. Kalau misalnya ada waktu, laut diwarnain aja.
biar bagus gitu. Hmm. KPD 3 orang desa. Nah, sok nih dibagi-bagi. Nah, ini sudah mulai. Iya, boleh peta insertnya di atas. Kemudian legenda di bawah, ya. Arah mata angin boleh. Siapa yang jago gambar nih di sini? Wah, boleh, ya. Udah mulai diwarnain? Oh, udah. Ya, sok. Tasal tugasnya ngapain? Mandor. Bantu doa. Siapa lagi? Tapi jangan tebel-tebel. Danau Jembang. Jangan lupa titik koordinat, ya. Titik koordinat Indonesia, letak absolut geografis Indonesianya ya. Yang berapa sih? Berapa letak absolut geografis Indonesia? Berapa derajat LU? Berapa derajat LS? Ayo. Hah? Berapa? 6 derajat LU lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ya. Nah, itu jadi artinya posisi yang paling utara Indonesia itu ada di Pulau W ya, itu 6 derajat lintang utara. Kemudian posisi yang paling selatan Indonesia itu ada di 11 derajat lintang selatan, ada di Pulau Rote ya. Nah, kemudian ada berapa derajat BT? 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu yang paling ujung barat Indonesia itu 95 derajat BT ya. Dan yang paling timur Indonesia itu 141 derajat bujur timur ya. Jangan lupa ditulis titik koordinatnya ya. Tidak usah sampai menit detiknya. Yang penting mah ada yang itu, yang 6 derajat LU, 6 derajat LS-nya ditulis di pojok-pojoknya ya. Iya, kan ada atlas tuh, dibuka atlasnya. Kalau yang kesulitan cari wilayahnya itu buka di atlas ya. Kalimantan, berarti di Kalimantan aja semua kan? Iya. Kalimantan Barat. Iya, semuanya aja berarti di Kepulauan Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, itu termasuk gak? Semuanya ya udah berarti. Ya udah berarti semuanya termasuk NTB, NTT ya. Bisa sama arah mata anginnya di atas gak apa-apa? Boleh, gak apa-apa. Oh boleh, silakan. Ayo Jihan.
Udah sampai mana? Oh, judul udah. Nah. Nanti pakai pulpen ya, biar kelihatan ya. Itu kayak legendanya, kemudian judulnya. Ya, jadi harus ada legenda ya. Sebenarnya itu mau diletakkan di pinggir, mau diletakkan di bawah, nggak apa-apa sih. Jadi gimana kalian aja posisi yang bagusnya gitu ya. Tulisan di legenda itu supaya terlihat, jangan pakai pensil, langsung aja pakai pulpen, ya. Potensi kelautan ya, mulai diwarnain atuh. Mulai warnain. Warnain. Mulai diwarnain. Gambaran pemalasan dulu. Nah, ini sering kali ya kalian itu lupa memberikan lettering. Apa itu lettering, tahu nggak? Lettering itu tulisan yang ada di dalam peta. Misalnya nih, oh iya ini adalah Samudra Hindia, kasih tulisan Samudra Hindia. Oh iya ternyata ini Pulau Jawa, tulisan P Jawa, misalnya disingkat ya. Terus misalnya oh iya ini Pontianak, tulisin Pontianak gitu ya. Jadi supaya tidak terlalu polos, setiap pulau itu dikasih nama pulau. Jangan sampai kota, nanti kan runyem gitu ya di petanya. Jadi yang wajib itu dikasih nama pulaunya. Ini pulau Papua, ini pulau Kepulauan Nusa Tenggara gitu ya. Boleh kalau misalnya udah terlanjur, tapi gak usah terlalu banyak sih. Iya, provinsi. Provinsi, oh iya boleh, provinsi masih boleh. Pulau Timora dia. Ininya di Samudra Hindia. Iya. Kupang. Dah. Samudra Hindia. Langsung aja pakai pulpen ya. Samudra Hindia. Sabar. Di sini nggak ada peta insertnya. Peta insert kamu bikin aja sendiri gitu di kotak kecil segede gini. Misalnya gambar Kepulauan Indonesia, misalnya kayak gini misalnya kayak bikin pulau-pulauan gitu loh. Yang penting ada kelihatan ciri, misalnya terus nah misalnya tuh bikin kecil daerah-daerah sekitarnya misalnya gitu ya. Ada Australia misalnya di sini. Nah gitu ya, gitu doang sih. Misalnya ini Filipina. Nah gitu. Nanti yang Indonesianya itu diarsir, warnain sendiri gitu. Oh iya ternyata ini loh letak Indonesia teh ada di sebelah sininya, Asia Tenggara. Tak gitu. Ini peta insert gitu ya. Kayak gitu. Nah, ada pensil nggak? Peta insertnya udah tahu kayak gimana? Rambut pensil jihad.
Nah, kalian sok konsentrasi aja nih. Nanti saya kasih contoh ya untuk peta insertnya. Misalnya ini ada segini nih. Kalian gambar Indonesia. Misalnya ya. Nah, misalnya. Terus ini Australia misalnya ya. Nah, terus ini Malaysia. Ini Filipina misalnya ya. Nah, jadi nanti di peta insertnya ini yang Indonesianya diwarnain beda ya, misalnya mau warna merah. Oh iya, jadi letak Indonesia teh di sini gitu. Nah, ini ya. Jadi nggak usah gede-gede, peta insert mah kecil aja kan, namanya juga peta sisipan ya. Jadi disisipkan aja di yang paling bawah pojok gitu ya. Kalau yang selain titik-titik yang diwarnanya itu diwarnain apa? Selain yang titik-titik, Iya, selain yang peta persebarannya kan diwarnain beda-beda warna. Yang lainnya itu diwarnain warna apa? ada apa lagi? Itu apa? Yang warna hijau itu? Hijau Kalimantan. Ya. Hah? Hutan. Iya, hutan. Hutan. Iya, kan nggak mungkin warna hijau. Ada yang warna merah. Iya. Nah, silakan diwarnain. Kalau yang enggak mah ya udah dibiarkan aja polos, nggak apa-apa. Kecuali misalnya laut warnain aja gitu ya. Yang warna kuning, orange gitu ya. Iya, memang ya. Jadi kalau hutan hujan tropis itu paling banyak Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat ya. Jawa Tengah. Jawa Timur mulai sedikit hutan hujan tropisnya, udah mulai ada sentuhan-sentuhan sabana ya di Banyuwangi. Kemudian Bali juga udah mulai kering, Nusa Tenggara juga udah mulai kering ya. Bentar ya kelompok ini. Oh iya, sini ada ibu kasih contoh deh, nih di kertas. Kayak gimana? Legendanya di sini nggak apa-apa. Legendanya boleh, nggak apa-apa di situ. Nih ibu kasih contoh ya untuk peta insertnya. Pinjam pensil. Pulpen boleh, pensil aja ya biar. Nah, misalnya ini gambar Indonesia, nggak usah gede-gede. Si peta insertnya yang penting ada kelihatan jelas gitu ya. Nah misalnya ini Papua. Ini, nah terus ini Australia kan. Nah, terus ini Malaysia. Ini Filipina. Nah, jadi yang nanti Indonesianya diarsir atau diwarnain sendiri, misalnya warna merah, yang lainnya nggak usah diwarnain. Gitu. Ya, ini teh peta insert namanya, peta sisipan. Jadi peta insert itu tujuannya untuk mengetahui kalau wilayah Indonesia teh ada di sebelah mananya Asia Tenggara gitu. Nah, ini ya contoh peta insertnya. Oh iya Bu, makasih Bu. Sok. Itu boleh diletakkan di pojok yang paling bawah ya. Atau di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Pokoknya pintar-pintar kalian itu aja. Itu lihat coba. Sama yang tadi mana? Oh ini ya ATB. Oh iya ya sip. Mana? Peta insertnya udah belum? Belum. Sini kasih pensil biar saya kasih contoh. Nah, peta insert. Nah, pensil aja. Nih, jadi peta insertnya nggak usah gede-gede, jadi kalian bikin aja, misalnya ini Indonesia. Gimana teh? Nah, kemudian ini Papua. Kemudian ini Australia, misalnya ya. Nah, ini Malaysia. Kemudian ini Filipina. Ya, nah nanti ini yang Indonesianya diwarnain beda sendiri, misalnya warna merah atau warna apa gitu ya, terserah kalian. Jadi kalau peta insert jangan gede-gede, cukup ini terlalu gede ya. Nanti, jadi Yang negara lain diwarnain nggak? nggak usah, ya gini aja.
Ada legenda. Legenda, peta inset, kemudian sumber dan tahun pembuatan peta, kemudian jangan lupa ya dikasih tulisan, misalnya Pulau Kalimantan, P Kalimantan, P Sumatera, ya. Di petanya, di dalam petanya, gitu. Di dalam peta Kalimantan, di dalam wilayah Kalimantannya ditulisin P Kalimantan. Nah, gitu ya, pakai pulpen biar kelihatan. Ya, kelompok ini sudah mulai membuat legenda. Kelompok ini lagi mewarnai, ya. Sok sambil dicicil-cicil, dibagi-bagi tugasnya. Oh, ini berarti yang provinsi Jambi ini sama Lampung enggak Padang, Sumatera. Apa? Sumatera ini apa semua aja? Semuanya Pulau Sumatera mah. Iya. Iya, kalau misalnya di informasinya Sumatera, ya udah berarti semuanya Sumatera. Iya. Kecuali Provinsi Sumatera Barat. Kecuali Provinsi Sumatera Utara gitu. Dikasih tulisan ya, itu P Jawa, P Kalimantan, P Sumatera gitu. Sok sambil dibantuin bikin legendanya, sambil bikin legenda tuh di bawah. Ya, biar cepet. Nanti ke depan per kelompoknya itu harus ada perwakilan 2 orang yang menjelaskan secara singkat aja ya. Jadi kalian itu bikin peta apa, persebarannya ada di mana. Nah, itu aja ya. Jadi hanya menampilkan saja ya. Skala boleh, boleh, iya. Di bawah mata angin boleh. Judul di atas. 13 juta. 13 juta. Nolnya kan 6 ya. 13 juta. Udah sampai mana ini? Oke. Ya. Ya, saya wanti-wanti jangan lupa letteringnya. Ya, jadi dalam peta tersebut harus ada tulisan di dalam petanya, ya. Cukup kok, legendanya kan di bawah. Sini. Atau di pojok sana, ya. Terus misalnya peta insert, kalau misalnya mau di pojok atas juga nggak apa-apa kok. Iya. Kepulauan Natuna. Oh, Riau. Capri itu bawah. Iya. Ini yang kecil ini. Iya, itu Natuna. Kalau yang atas. Oh, ini Riau. Iya. Ini. Awas. Iya, ya ini Kepulauan Riau, ini Natuna ya. Kalau yang titik-titik atas. Riau. Bubble. Pokoknya deket Batam, tuh yang kecil tuh. Nah, itu betul, itu Kepri. Bubble yang bawah yang gede. Iya, itu aja yang kepulauan kecil-kecilnya. Papua apa itunya potensi kehutanannya?
Papua mah pertambangan. Pertambangan. Ada kehutanannya nggak? Nggak ada. Jadi polos aja. Iya. Kasian saya. Nggak ada nggak sih, Bu? Hah? Tapi nggak ada. Papua kayaknya mangrove deh. Papua tuh. Ibu yang Riau jadinya yang kecil. Iya, yang kecil itu betul. Heeh. Yang kecil-kecil ini. Iya, ya Allah, gak percaya. Itu lihat atuh atlasnya. Ayo mulai diwarnain. Mulai diwarnain, ha? Bu, warnanya boleh kayak gini ya? Boleh. Gimana aja, kalian makan bebas. Yang penting kan ini ada simbol-simbol huruf. Simbol hurufnya misalnya kayak gini nih, kalian misalnya ya, pulpen. Nah, misalnya BB teh apa? Batu bara BB. Terus misalnya pakai spidol dilingkarin, warnain misalnya warna kuning gitu. Jadi kan kelihatan gitu. Jadi kelihatan nggak apa ketimpa dengan tulisan ketimpa apapun itu masih tetap terlihat gitu ya. Jadi kayak gini simbolnya di buletin gitu ya, dibuletin di petanya. Kalau di legenda mah udah aja tulisan gini aja. Ya. BB sama dengan apa, ini apa gitu. Ya. Kode simbol, ya. Kayak singkatan boleh? Boleh. Tinggal petanya. Iya. Nanti di petanya itu supaya kelihatan ya. Kalian misalnya ATB, bentar ya. ATBT misalnya tulisin ATB kasih bulat misalnya gitu ya, biar kelihatan pakai apa Ya, pakai tanda. Makasih Bu. Nah udah mulai diwarnain. Pulau Papua. Papua. Irian mah itu zaman kapan namanya? Irian Jaya mah zaman saya SD aja itu udah. Ininya gini, Bu. Ya, apa peta insertnya? Ya, kasih bingkai lagi peta insertnya. Kotakin, warnain Indonesianya. Yang lain misalnya warna hijau, Indonesianya warna merah misalnya. Atau nggak usah diwarnain, yang lainnya nggak apa-apa, yang diwarnain Indonesianya doang. Nah ini contoh peta insert nih ya, jadi jangan lupa peta insertnya di gambar di pojok bawah ya, atau diletakkan di atas boleh, silakan disesuaikan aja tata letaknya. Waktunya 25 menit lagi ya. Silakan diatur-atur pembagian tugas dengan anggota kelompoknya. Ini warna pink berarti ya? Ini sesuai Sudah? Ibu kalau yang pantai utara Pulau Jawa di sini kan, Bu. Iya. Berarti diwarnain aja. Tulisin, Oh, ditulisin aja. Hmm. Oke, udah warnaan.
satu Bali dan 13.000. Bu kalau Gorontalo Maluku Utara bukan? Sulawesi Utara. Apa tuh? Gorontalo. Iya. Berarti segini ya Sulawesi Utara. Mm. Udah sampai mana progresnya? Bikin judul. Ayo dipercepat ya, waktunya 25 menit lagi. Oke, kelompok ini sudah diwarnain. Sudah. Ya, tinggal dikasih simbol-simbolnya ya. Ya Bu. Ini belum dimasukin Bu. Masih ada dikasih di sini. Ya. Sama ya kuningnya sama enggak? Wah, bagus. Kan itu ayat contohnya. Kira kan? Si kecil nggak? Nah, Ini searah Linda. Batu. sama nih. Ah ya, bagus kayak gitu ya. Jadi kelihatan. Nah, ini kan nanti simbolnya simbol warna. Nanti di legendanya juga harus simbol warna. Ya, misalnya kayak gini. Misalnya ya. Kuning. Nah, misalnya kalian asir warna kuning, nggak kelihatan banget ya. Langsung pakai pensil warna yang dituangkan di dalam petanya aja. Jadi misalnya ini kuning. Oh, yang kuning itu misalnya hutan bakau. Nah, ya. Terus misalnya yang hijau. Yang hijau itu adalah hutan hujan tropis. Nah, langsung aja. Hutan hujan tropis. Nah, gitu ya. Jadi di legendanya kayak gitu. Langsung ke simbol warna. Jadi disesuaikan legendanya ya. Sip. Gimana kelompok kisah? Udah sampai mana petanya? Simbolnya simbol apa? Simbol huruf atau simbol simbol huruf nih supaya bagus ya kayak kelompok yang itu. Tadi kan dibuletin. Kalau misalnya Bu, kalau misalnya di dalam petanya, misalnya langsung ditulisin di dalam petanya, misalnya takut gak kelihatan, boleh kamu pakai garis lagi. Misalnya set, nah di sini. Gitu ya. Jadi kelihatan. Dikasih garis lagi. Simbol apa ini? Simbol ini ya, simbol huruf. Nah, jadi supaya tadi ada inisiatif ya dari kelompok itu biar kelihatan. Kalau dibuletin misalnya ditarik pakai garis lagi. Boleh. Atau dibuletin? Iya, iya boleh ditunjukkan kayak gitu, Ya itu. Ya, Bu. Masih, Bu. Nama-nama pulaunya ditulis ya. Udah, Bu. Oke. Mana nama pulau itu belum? Udah, Pulau Kalimantan. Bawah-bawah itunya. Di dalamnya aja. Iya. Udah terlanjur. Ya udah sih nggak apa-apa. Nah, Tapi ada sebagian yang di dalam, Bu. iya. Biar maksudnya biar nggak polos banget di itunya, di petanya gitu. Ya? Gimana? Ini buat yang merahnya. Kalau pantai utara Pulau Jawa sama pantai selatan
selatan Sumatera mana? Beda. Kalau pantai utara Jawa ya berarti perairan yang itu. Ini. Ya. Jawa. Nah, tapi yang pantai itu kan berarti dia termasuk dekat ke daratan gitu. Nah, berarti di sini coba. Nah, berarti nanti si pantai selatan utara. Apa? Pantai utara Pulau Jawa. Pantai utara Pulau Jawa berarti misalnya area dari sini sampai sini aja nih kamu warnain. Set. Nah, nggak usah sampai ke laut Jawanya banget gitu. Kalau pantai selatan Sumatera? Pantai selatan Sumatera berarti ini. Selatan kan ini kan? Iya. Nah, iya. Mantap. Nah, gitu. Jadi nggak usah sampai ke semuanya banget sih. Tuh ya. Sorry. Kaget. Siapin nanti 2 orang yang akan ke depan untuk menampilkan peta hasil karya kelompok kaliannya ya. 2 orang. Belum, menepi. Barat di mana Barat? Ayo, itu judulnya mulai ada yang warnain, ayo. Ini full hitam. Ini enggak. Hapus lah mending ya nama. Itu penggawean. Warnain dulu. Jangan dihapus, itu udah aja. Diwarnain. Bisa beres aja. Ditebelin aja ya, Bu. Tinggal ditebelin. Sok diwarna. Ini yang hijau lagi coba penjual setedio. Kakak gue di warnaan. Ini mah tebelin kalian tebelin. Atau kalian punya ini kan, punya apa? Spidol, langsung pakai spidol aja nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, jadi patokan aja gitu, sebagai patokannya. Jadi tulis peta, nanti dihapus gitu. Nah, gitu. Bikin peta ini. Aku tebelin. Iya. Ada enggak? Jangan ditarik-tarik terus, gerak. Peta. Apa? Mau cari apa? Enggak Bu, yang ini yang laut Jawanya di Laut Jawa. Iya tuh, Itu. iya. Ya. Punya bawa atlas enggak? ada. Lihat di atlas aja biar gampang. Ini peta dunia ini. Tapi ada namanya nih, ada kayak laut gitu. Oh, ada di situ juga ya. Sok, bantuin biar cepet beres, waktunya dikit lagi. Ya. Yuk, waktunya sekitar 18 menit lagi ya. Silakan, kerjasamanya harus solid. Warna hijau muda. Hijau tua deh. Aku punya. Ya, sama ini.
Ayo, kerjain, bantuin. Yuk, 15 menit lagi, 15 menit lagi. Masuk angin. mau di itu. Apa tuh? Peta insert segitu cukup, sudah. Sok mulai diwarnain. Indonesia jadi Persebaran apa teh ini teh? Mangrove, persebaran mangrove. Kelautan kan? kelautan mangrove. Persebaran sumber daya kelautan kan? Iya. Jadinya persebaran mangrove tapi diperkecil. Diperkecil, bukan Ya, apa ini ikan. namanya kelautan aja gitu. Peta persebaran sumber daya kelautan ya. Itu segede ini. Jadi kalau peta persebaran sumber daya kelautan itu harus mencakup beberapa, misalnya ada mangrove, ada ikan, ada terumbu karang, ada padang lamun misalnya gitu ya. Atau boleh diperkecil, misalnya peta persebaran mangrove, boleh langsung tulis peta persebaran mangrove. Jadi gini gak apa-apa. Nah, jadi kalau yang ini satu ini aja gitu diperkecil mangrove. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti nanti disampaikan aja bahwa yang dibuat itu peta persebaran mangrove gitu ya, sebagai salah satu sumber daya kelautan gitu ya. Ibu ini gak kelihatan benua lainnya gak apa-apa. Nggak usah ditampilkan. Yang Australia mana Ini- tadi ini di bawah? Malaysia ini apa? Iya. Iya gitu. Udah. Sok diwarnain. Yuk, dipercepat yuk. Dikit lagi waktunya. Bantuin. Panas dia. Ini benar tuh mangrove. Iya kan Bu mangrove foto. Iya, nggak apa-apa. Kan itu salah satu sumber daya kelautan juga. Ya, nanti dijelasin aja gitu ya, kenapa kalian pilihnya mangrove gitu. Wah, sudah hampir selesai kelompok ini. Ya, jangan lupa insertnya diwarnain. Beda-beda apa semuanya? Indonesianya aja yang diwarnain. Kalau yang lain mungkin hanya dipertegas pinggirannya aja. Yang misalnya kan itu Malaysia ke bawah tuh, nggak usah kamu warnain, itu aja. Kalau yang misalkan simbol-simbolnya diwarnainnya sama apa beda-beda? Misalnya yang ngejreng warna merah ya, misalnya boleh warna merah, tapi jangan terlalu ngewarnain, jangan terlalu tetek gitu ya, jadi samar aja. Atau begitu juga bagus sih kelihatan kalau kata ibu mah. Udah begitu aja nggak apa-apa. Ya diwarnain. Ya, sok legenda mulai. Ayo. Begitu aja kan. Iya, sok nggak apa-apa. Itu mah bukan. Aku bilang tadi ya Indonesianya aja. Nah, Indonesianya aja. Sok dimulai legendanya dibikin ya. Yuk, cepetan yuk. Perhatikan lagi komponen-komponen yang harus ada di dalam peta ya, karena itu termasuk penilaian juga. Judul, perhatikan. Kemudian skala, ya boleh menggunakan skala angka atau skala grafis, ya boleh. Kemudian arah mata angin, cek lagi, sudah ada belum? Peta insert, itu juga harus ada ya. Lalu ada legenda, jangan lupa legendanya harus berisikan simbol yang ada di dalam peta beserta keterangannya, ya. Kemudian sumber dan tahun pembuatan peta itu juga penting, jangan sampai lupa, ya. Lalu titik koordinatnya, ya, garis lintang, garis bujur itu juga harus ada di dalam peta.
Ibu di sumber tuh Ipin Al-Fajar penerbit. Nah, di sumber dan tahun pembuatan peta, jadi kalian itu pembuatan petanya dari mana? Misalnya dari Atlas Indonesia, penerbit apa, kemudian tahun berapa si Atlas itu terbit. Misalnya tahun 2015 ditulis, ya. Tahun itu penting sekali ya, tahun pembuatan petanya gitu ya. Nah, karena itu sebagai informasi bahwa peta itu pada tahun sekian gitu. Boleh ditulis kalau dari internet mungkin ditulis linknya boleh ya, atau misalnya dari website apa boleh ya. Boleh. Iya, tadi variasi. Variasi. Gimana udah 97-nya? Tahun 1997. Kasih nama ya, misalnya itu P Sumatera, P Kalimantan, P Jawa ya. Itu bentuk dari letteringnya. Jangan polos. 2008. Tahun ada dong pasti di sini. Itu biasanya di depan atau enggak di belakang nih. Ya, ini aja. Ini tahun 2012. Iya, 2012. Iya, 2012. Tulis aja nggak apa-apa. Pantai boleh disingkat gak P aja gitu. Boleh. Pantai. Ah, hati-hati P itu ini juga kan P Sumatera. Ya. Pantai utara Pulau Jawa. Hari ini teh bentar. Yang hijau itu menandakan apa? Hutan hujan tropis kan? Iya. Iya, berarti di sini yang hijau itu hutan hujan tropis. Tadi sudah Ya. nanya ini. Hutan hujan tropis. Ya, tip Ek aja nggak apa-apa. Ini langsung aja kenapa nggak diterusin semua? Iya. Mana coba lihat agendanya. Iya, udah betul. Udah betul. Legendanya udah buat belum? Udah. Belum? Yuk dibikin yuk legendanya. Coba Ibu cek dulu legendanya. Oh iya, betul. Udah. Itu judulnya belum? Iya. Ayo judulnya. Sumber dan tahun pembuatan peta. Udah belum? Belum. Sumbernya tulis. Sumbernya kan ini Bu, http://turmedan.com, di belakangnya 2020 gitu. Iya, gitu aja. Nah, skala kalau bisa jangan di sini, di atas saja, ya? Kalau internet tuh dicantumin linknya. Ya, cantum linknya. Jangan lupa sumber dan tahunnya. Nah, misalnya dari Atlas itu. Iya, sumber-sumber lain. Nah, gitu aja. Nggak apa-apa. Yuk, judulnya yuk, mulai di itu. 10 menit lagi ya waktunya. 10 menit lagi. Silakan tinggal finishing saja ya. Ini gak Bu? Tahun terbitnya apa bukan? Iya, ini ya 2012. Tulis Sama aja penerbitnya sumbernya Atlas Indonesia dan Dunia, penerbit Serbajaya, tahun 2012 gitu. Ada yang putihnya. Oke. Ibu yang ini apa Bu? Jas diwarnain apa diwarnain? Apa maksudnya?
Ini putih gak sih? Itu makan timur, jangan. Jangan ya kan? Ini doang kan? Iya, itu Kepulauan Nusa Tenggara. Diwarnain situ. Malaysia ini. Ini mah itu masih masuk. Ini oke. Skalanya yuk. Malaysia ini. Jangan lupa skalanya ya. Skalanya, Re. Dipakai nanti bisa gak? Nah, jadi Peta persebaran mangrove di Indonesia judulnya. padi di kiu-kiu. Mending si Padi nulis dulu Indonesianya dulu deh. Judulnya. Ayo Dil. Pak Raymond, Pak. Udah. Bener nggak? Coba deh. Apalagi yang belum? Skala udah belum? Sumber udah. Judul doang, Bu. Sama tanggal pembuatan. 2020. Judul doang. Skala. Sekarang apa? Kita Sekarang ngambilnya dari pembuatan nama kelompok. Pembuat. Dibuat oleh kelompok. Bu, skalanya bagus, Bu. Ya, Bu. Oke. 20 nih. Dia hari proyeknya. Ya. Peta inset. Tuh. Jangan pakai R ya, inset. Peta inset. Ya. Ayo, waktunya 10 menit lagi. Nanti ketika di depan ya, kalian hanya menampilkan saja kalian itu membuat peta apa ya. Kemudian misalnya peta persebaran barang tambang. Peta persebaran barang tambang ini misalnya ada di Indonesia itu ada gas, misalnya ada batu bara, ada emas, ada apa yang tersebar di seluruh Indonesia, bisa dilihat di sini. Udah cukup begitu saja ya. Oke. Jadi tidak usah berlama-lama menampilkannya ya nanti. Ayo dipercepat. tadi spidol yang Oke, udahlah aman. Kalau bisa si petanya ini di spidolin lagi. Ya, biar kelihatan gitu, biar nyala. Balikin atas adik. pakai itu bukan nulis nama ini nggak usah diwarnain. Nggak usah lah, udah begitu saja kelihatan kok. Sumber udah belum sumbernya? Ya, sumber sok. Ya, jadi saya lihat sudah mulai finishing ya. Ya. Hah? Durasi Berapa menit lagi? Di normal 15 menit lagi kan? 1:13 videonya. Oh iya, nah, pas kok nanti anak-anak paling 10 menit itu. Jadi nanti presentasinya juga cuma cuma menampilkan aja gitu. Oh ini peta persebaran ini, kalau di Indonesia itu ada ini, persebarannya di sini. Nah udah gitu aja, nggak usah ada tanya jawab. Udah, Bu ya? Udah beres, udah. Bener nggak? Bu, skalanya bagus. Ini tulisin peta insert ini ini supaya kelihatan banget ya, pakai pakai pulpen gitu. Ya, mumpung masih ada waktu sih 5 menit lagi sok. Nah, gitu. Tulisin ini peta insert gitu. Sumbernya mana sumber? Nah, itu juga ya pakai pulpen deh kalau bisa. Ini udah beberapa kali dihapus ya? Tebelin pakai spidol atau diwarnain kayak biar ini Bagus, Bu. atau enggak ininya kayak ditebelin lagi ya.
beli tadi. Tadi mah pengen dipuji dulu. Iya. ini kan gimana mbak? Jelek deh kata sok. Kok pakai spidol? Oh, iya. Ibu legendanya berarti satu doang dong. Satu doang. Boleh tambahkan simbol ini laut kan laut kan. Nah, jangan lupa nama-nama lautnya dong ditulis. Kayak ini ya, Bu. Ya, tebelin pakai pulpen. Nah, jadi nanti ditulis lagi misalnya warna biru laut misalnya ya. Warna itu daratan misalnya. Kotakan Iya. Nah, gitu aja nggak usah dikotakin. Tah, sip. Dirapikan. Gede banget nih. Oke. Lagi tuh laut ini. Ada laut apa lagi? Sulawesi, laut Maluku. Ini jangan lupa si titik koordinatnya 6 derajat. Bawahnya 11 derajat. Ini 141. Nah, ya, jangan lupa. Titik koordinat udah belum titik koordinat? Jangan lupa tulisin titik koordinatnya. Yang kayak gini, Bu. Heeh. Iya, pojok-pojoknya aja. Pojok-pojoknya. Apa tuh? Lupa buku kalau gini. Boleh, nggak apa-apa. Ya, sip. Ibu titik koordinat. Titik koordinatnya pojok-pojok aja, pojok kiri, pojok kanan, atas, bawah, gitu aja. Deket skala. Titik koordinat yang ini, misalnya yang, nah di pojok sini, iya. Oh, deket pojok. Yang ujung-ujungnya aja gitu, ujung, gitu-gitunya aja. Terus coba pinjam pas. Berapa aja teh? 12. Ya, 5 menit tersisa ya. Silakan 5 menit ini kalian kalau ada yang kurang-kurang dicek lagi ya. Ada tuh belanggur tuh. Ya, nama-nama lautnya yuk, penting soalnya nih sumber daya kelautan. Ini tabung buatan terus Apa tuh? Sumber dan tahun pembuatan. Sumbernya dulu dari mana? Misalnya atlas apa? Dari WA. Kan itu ada sumbernya dari mana si peta itu. Survei dan pengamatan. Nah, tulis. Sumber apa tuh? Sulawesi udah belum? Udah beres? Udah. Iya, tinggal finishing. Finishingnya oke, memperindah orientasinya ya. Oke, siapin 2 orang ya. Jadi nanti presentasinya nggak usah lama-lama, cuma menyampaikan peta yang kami buat, misalnya peta apa, kemudian misalnya persebarannya ada di mana, misalnya ada di Sumatera ada, di Jawa ada, ya. wisatanya disebutin nggak? Karena terlalu banyak ya. Langsung aja kayak di Aceh ada berapa wisata? Gitu, benar. Di Aceh ada ini. Nah, kan memang banyak banget gitu ya. Jadi nggak usah lah. Wisata populer gitu. Ya gitu. Dingin banget. Hujan soalnya ya. Udah beres belum? Tulis. Yo, kelompok ini udah beres belum? Udah? Oke.
Udah beres ini? Bentar lagi Bu. Ya, udah mulai beberes meja. Ya, ya. Yang sudah selesai pekerjaannya dimulai bereskan lagi ya mejanya. Jangan sampai ada sampah. Yuk, sekitar 2 menit lagi. 2 menit lagi. Udah selesai ya kelompok ini? Udah, oke, sudah siap. Kelompok ini sudah selesai? Dikit lagi. Oke. Kelompok ini dikit lagi. Udah beres? Udah lah. Nama kelompoknya ada bukan Bu? Dituliskan nama kelompoknya. Dibuat oleh kelompok. Nah, misalnya di bawah ya, situ. Yuk, dipercepat yuk. Yuk. 2 orang aja, satu yang sambil pegang petanya, yang satu menjelaskan. Bentar kok, cuma nampilan aja. Kalian itu bikin peta apa? Ya, nggak usah lama-lama. Nanti yang presentasinya siapa? Ya, boleh. Di depan nggak usah lama-lama ya. Kalian hanya menjelaskan kalian itu bikin peta apa. Kemudian ada simbol apa saja di dalam legenda. Udah, gitu aja ya. Persebarannya di mana? Sudah? Kelompok 1 sudah? Bentar lagi Bu. Ayo, 1 menit terakhir yuk. Sudah? 1 menit terakhir. Sudah. Kelompok 2 sudah? Oh iya, kelompok 2 sudah? Nama, ya. Udah? Kelompok 3, udah belum? Dikit lagi, 30 detik lagi yuk. Ya, silakan berhitung. Ini 1/1. Udah selesai, hore. Udah. Kelompok mana lagi yang sudah? Sudah, oke, tepuk tangan dulu. Kelompok ini juga sudah? Ya. Kelompok Harindi udah belum? Belum, ayo, 15 detik lagi. Nebelin doang. Baik. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya kalian menampilkan hasil karya peta persebaran potensi sumber daya alam di Indonesia. Ya. Baik, saya kasih kesempatan siapa dulu yang mau tampil? Berurutan saja. Atau siapa? Kelompok 1 dulu ya. Baik, mari kita sambut kelompok 1 untuk menampilkan hasil karyanya. Silakan kelompok 1. Ya, yang lain silakan. Sok, gak apa-apa, sambil di itu aja duduk tapi ya. Biar biasa aja. Mulai Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat peta persebaran barang tambang yang ada di Indonesia. Pertama-tama kita
akan sebutkan apa saja barang tambang yang ada di Indonesia. Yang pertama, batu bara yang terletak di Samarinda, Kalimantan Timur. Teman-teman bisa lihat. Lalu yang kedua ada aspal di Buton, Sulawesi Tenggara. Yang ketiga ada mangan, yaitu di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang keempat ada timah putih di Pulau Bangka, Bangka Belitung. Yang kelima ada pasir besi di Lumajang, Jawa Timur. Yang keenam ada aluminium di Asahan, Sumatera Utara. Yang ketujuh ada marmer di Tulung Agung, Jawa Timur. Yang kedelapan ada emas dan perak di Mimika, Papua. Yang kesembilan bauksit di Lingga, Riau. Yang kesepuluh ada tembaga di Mimika, Papua. Yang ke-11 ada intan di Martapura, Kalimantan Selatan. Yang ke-12 ada nikel di Morowali di Sulawesi Tenggara. Yang ke-13 ada gas alam di Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Yang ke-14 ada minyak bumi di Pulau Natuna, Kepulauan Riau juga. Sudah Bu? Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Maaf kalau kurang bagus ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk kelompok 1. Baik, silakan dilanjutkan ke kelompok 3 dulu. Ya, silakan kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini kami akan menjelaskan peta persebaran mangrove di Indonesia. Nah, di sini tuh ada Laut Jawa ya di sini. Nah, di Pulau Jawa juga ada nih persebaran mangrove tuh. Bisa dilihat ya. Bisa. Ya. Terus ada juga di Laut Nah, di Pulau Kalimantan juga ada nih persebaran mangrove. Ya, jadi sumber daya kelautan itu kan ada banyak ya. Nah, karena saking banyaknya, jadi kami pilih aja nih salah satunya. Nah, salah satunya tuh di persebaran sumber daya mangrove. Nah, jadi yang kita tulis itu hanya mangrove saja. Nah, sebenarnya nama-nama laut di Indonesia tuh ada banyak ya. Ada Laut Jawa, ada Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, Laut Seram, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Timur, Laut Flores. Bisa kalian lihat ya, dan di sini juga yang hijau tuanya tuh persebaran mangrove-nya. Nah, ada yang di Pulau Sumatera, di dekat pulau, di pinggir-pinggirnya itu. Ada juga yang di ini nih dekat Laut Arafuru. Nah, ada juga yang dekat Laut Banda. Ya, sudah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3, sudah bagus ya petanya. Yo, silakan dilanjutkan kelompok mana dulu? Kelompok 2, silakan. Ya, Pika dan Harindi, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nurul sudah mempersilahkan kami untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peta potensi kehutanan di Indonesia.
Sebelumnya perkenalkan, saya Vika Farina Putri dan rekan saya Arindy Hasnawa, perwakilan dari kelompok 2. Baik, saya akan menjelaskan potensi kehutanan di Indonesia. Yang pertama itu ada hutan hujan tropis yang berwarna hijau. Nah, hutan hujan tropis ini terdapat di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Papua, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Jawa Barat. Lalu yang kedua ada hutan bakau atau hutan mangrove yang berwarna merah. Di sini cuma ada di 3 tempat, yaitu di pantai utara Pulau Jawa, yang ini, pantai selatan Sumatera, dan pantai Kepulauan Riau yang kecil-kecil ini ya. Terus yang ketiga ada hutan musim yang berwarna oranye. Ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu yang keempat ada hutan sabana, yaitu yang berwarna kuning yang terdapat di Nusa Tenggara dan Madura. Baik, sekian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, luar biasa, bagus sekali petanya, sangat lengkap. Silakan kepada kelompok 4. Ya, silakan Teddy Raymond dan Imade. Yo, silakan. Sangat Raymond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Delina Surali Putra dan rekan saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, hasil gambar kelompok kami tentang peta persebaran pariwisata di Indonesia. Di garis bawahi kita ngambilnya yang wisata alam terkenal aja di setiap pulaunya. Jadi bisa kita lihat di Pulau Aceh Utara itu ATB, ini ada nama wisata alam itu air terjun Blangkolam. Nah, di Riau mana HMM. Ini di sini di Pulau Riau ada hutan mangrove. Di Sumatera Barat GK, di Sumatera Barat ada Gunung Kerinci, dan di Bengkulu ini di sini nih Bengkulu ada pulau wisata alam Pulau Tikus. Terus di Banten, ini Banten PA ini Banten nih, ini Banten. Ya, ini Banten ya. Ada Pantai Anyer. Ya. Pantai Anyer, terus LS. Ini LS. Ada wisata alam Lawang Sewu, terus di Jawa Timur ada Kawah Injen, di Nusa Tenggara Timur ada Danau Pimutu, di Nusa Tenggara Barat ada Gili Trawangan, sekalian lihat sendiri. Di Kalimantan Barat ada wisata alam Pantai Temajamuk, di Sulawesi Barat ada Pantai Manakara, di Sulawesi Tenggara ada Danau Biru, di Maluku ada air terjun Hoko, di Papua Barat ada Kepulauan Raja Ampat, di Kalimantan Tengah ada Danau Tahai, di Jawa Barat ada air terjun Bidadari. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya bisa kalian lihat sendiri. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 4. Luar biasa, sangat bagus-bagus sekali ya. Nah, baik, tidak terasa kita sudah di akhir pembelajaran hari ini ya. Saya akan memberikan apresiasi peta yang terbaik. Oke, jatuh kepada kelompok mana ya? Kelompok peta persebaran barang tambang. Nah, ini ya untuk peta yang terbaik, ini luar biasa. Dari konten sudah banyak, kemudian
kemudian petanya rapi, indah, kemudian juga dari segi pewarnaan simbol sangatlah menarik ya. Baik, yang lain juga sudah pada bagus-bagus, kemudian komponen-komponen petanya juga sudah lengkap ya. Baik, untuk hadiahnya pada pertemuan berikutnya ya. Oke. Yang lain jangan berkecil hati, nanti akan ada apresiasi lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, saya mau bertanya dulu siapa yang mau berpendapat pembelajaran apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Cung, yang mau? Sandrina? Nah. Boleh, silakan. Pika. Jadi Pika, kamu sudah belajar apa hari ini? Baik, perkenalkan saya Pika Purnamutri, izin menyampaikan materi atau pelajaran apa saja yang sudah saya dapat hari ini. Ya, yang pertama kan kita sedang belajar sumber daya alam. Tentunya di sini saya belajar dan memahami bahwa ternyata Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah di berbagai aspek dari bidang kehutanan, laut, terus juga pariwisatanya. Nah, semua ini tuh harus kita jaga dan kita olah lebih baik lagi dan tidak dipakai terus-menerus tapi tanpa kita menjaganya dengan baik, intinya itu. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk refleksinya Pika. Ya, betul ya. Jadi hari ini kalian sudah tahu gitu ya bahwa Indonesia ini luar biasa kaya akan potensi sumber daya alam baik dalam pertambangan, kehutanan, kelautan dan pariwisata ya. Semoga kita bisa menjaga kekayaan sumber daya alam di Indonesia ini dengan baik. Pada pertemuan berikutnya mungkin kita akan ulangan ya materi sumber daya alam di kelas 11 IPS ini. Oke, ya mudah-mudahan semuanya sehat selalu, semangat. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.